Bab 2201. Serangan balik dimulai. Mendengar apa yang dikatakan Cao Zhenye, orang lain juga menoleh dan menemukan sekitar selusin orang berdiri di dekat mobil. Pemandangan ini berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Jangan terburu-buru, biar saya telepon dan tanya situasinya. Zhang Jiahao mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Mabo. Ada apa? Kenapa semua orang keluar? Ada masalah kecil, orang itu tidak ada di ruangan itu. Saat mereka masuk, ruangan itu kosong. Kalau begitu, panggil semua orang kembali. Kita bisa perlahan-lahan mencari peluang lain besok. Zhang Jiahao menutup telepon dan berkata kepada Cao Zhenye dan yang lainnya. Ada masalah di lantai atas, anak itu meninggalkan ruangan pada suatu saat, dan kita hanya bisa mencari kesempatan lain besok. Mendengar berita itu, ekspresi di ketiga wajah mereka tidak terlalu menyenangkan. Mereka telah menantikan operasi malam ini. Karena setiap hari Lin Yi hidup merupakan ancaman bagi mereka. Dia tidak ada di hotel, kita harus mencari kesempatan lain saja. Wajah Cao Zhenye menjadi gelap saat dia menatap Zhang Jiahao. Saudara Hao, masalah ini penting. Saya harap tidak akan ada lagi kemunduran seperti hari ini. Jangan beri dia kesempatan. Situasi hari ini memang mengejutkan saya. Anak buah saya mengawasi pintu, tetapi dia tetap berhasil pergi. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Besok harus lebih berhati-hati. Segera setelah ada kesempatan, bertindaklah. Jangan menunggu sampai malam, kata Zhou Guangyao. Saya juga berpikir bahwa ledakan. Tepat saat mereka tengah berbicara, sebuah ledakan tiba-tiba mengagetkan semua orang, dan mereka pun bergegas melihat keluar mobil. Sumber ledakannya adalah GL-8. Pada saat itu, GL-8 terbakar hebat dan beberapa kendaraan di dekatnya membunyikan alarm. Malam yang damai berubah menjadi kekacauan dalam sekejap mata. Keempat orang di dalam mobil itu tercengang dan tampak bodoh. Mereka semua cukup cerdas untuk mengetahui ini bukan suatu kebetulan. Itu pasti diatur dengan sengaja. Mereka semua samar-samar menduga bahwa orang di balik ini pasti Lin Yi. Hawa dingin menjalar ke seluruh mobil, menggelapkan suasana hati mereka, dan bahkan menyebabkan mereka gemetar. Fakta bahwa pihak lain dapat melakukan tindakan seperti itu sudah cukup membuktikan bahwa dia telah mengetahui rencana mereka. Jadi dia memilih untuk menanggapi dengan cara ini. Dan baginya, semua yang mereka lakukan mungkin terlihat bodoh seperti kelakuan badut. Tubuh Cao Zhenye bergetar hebat. Berkat kejadian ini, dia jadi paham betapa mengerikannya sosok di level pemimpin grup Brigade Garda Pusat. Meskipun dalam keadaan yang begitu rahasia, Lin Yi masih merasakannya dan melancarkan serangan balik, yang benar-benar mengerikan. Dan hal yang sama terjadi pada Gu Haichao dan Zhou Guangyao, keduanya tampak putus asa. Mereka telah meremehkan Brigade Garda Pusat. Untuk menghadapinya, mereka membutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan dalam keterampilan bela diri kekuatan dantian, orang biasa tidak akan cukup. Ayo pergi, tinggal di sini lebih lama lagi bukanlah hal yang bijaksana. Mengikuti perintah Cao Zhenye, pengemudi memutar balik mobil dan meninggalkan hotel. Setelah ledakan terjadi, pihak hotel segera memberikan respons. Para petugas keamanan dan staf pria yang sedang bertugas segera mengambil alat pemadam kebakaran dan memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian beberapa menit setelah ledakan. Respons mereka lebih cepat dari yang diharapkan, alasan untuk respons cepat tersebut dapat berbeda tergantung pada siapa yang Anda tanya. Saudara Lin, semua orang itu sudah ditangani, bukankah sudah waktunya untuk menangani Cao Zhenye dan kelompoknya? Mereka memang perlu ditangani, tapi saya tidak perlu datang langsung. Lin Yi meregangkan badannya dengan malas, ayo cari tempat untuk tidur, aku sangat lelah. Xiao Bing pun pergi mencari hotel untuk menginap. Lin Yi kemudian mengirim pesan kepada Yan Qi di WeChat, apakah kamu tidur? Mengetahui bahwa jadwal Yan Qi sangat tidak teratur, Lin Yi mengirim pesan untuk menanyakan keadaannya. Tak lama kemudian, Yan Qi menelepon. Siap untuk bergerak. Cerdas, kata Lin Yi sambil tertawa. Ayo mulai sekarang, kita perlu memberi waktu agar informasi ini menyebar. Besok pagi, saat mereka membuka mata, mereka akan melihat kejutan besar ini. Tidak masalah. Setelah percakapan serius itu selesai, Lin Yi menutup telepon. Xiao Bing menemukan sebuah hotel tempat mereka menginap. Keesokan paginya, tepat setelah pukul 5, Cao Zhenye dan Gu Haichao meninggalkan klub dan masuk ke Alpha. Setelah kejadian tadi malam, keempatnya tidak pergi kemanapun lagi, mereka kembali ke klub Yunsan. Mereka terus mendiskusikan solusi untuk dilema mereka. Akhirnya, menyadari bahwa mereka tidak dapat menangani situasi tersebut dengan kemampuan dan sumber daya mereka sendiri, mereka memutuskan untuk meminta bantuan Wang Xiaohui. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah pergi,
keduanya berkendara ke rumah Wang Xiaohui, sebuah villa kecil di dekat pinggiran kota dengan udara segar dan pemandangan indah. Ketika mereka tiba, mereka melihat Wang Xiaohui mengenakan pakaian olahraga sederhana, baru saja kembali dari latihan pagi. Melihat keduanya mendekat, Wang Xiaohui berjalan mendekat dengan agak terkejut. "Kenapa kalian berdua di sini? Apa semuanya sudah beres?" "Kami menghadapi masalah," Zhao Zhenye menjelaskan. "Kami hendak menyerangnya tadi malam, tapi dia melawan." Pada menit-menit berikutnya, Zhao Zhenye menceritakan semua yang terjadi malam sebelumnya kepada Wang Xiaohui. Setelah mendengarnya, ekspresi Wang Xiaohui sedikit berubah. "Bukankah orang ini terlalu berani?" "Memang benar, kami tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, kemampuannya di luar dugaan saya," kata Zhao Zhenye sambil tersenyum. "Kami tidak tahu harus berbuat apa sekarang, jadi kami datang menemui pemimpin lama. Jika dia berani melakukan ini, sepertinya sulit bagi kalian berdua untuk mengatasinya." Wang Xiaohui merenung. "Pulanglah sekarang. Jangan terus berlari ke sini, tidak baik kalau orang yang salah melihatmu." "Baiklah, baiklah, kami akan kembali sekarang." Keduanya tidak tinggal lama di rumah Wang Xiaohui dan pergi dengan mobil mereka sendiri. Wang Xiaohui meregangkan badan dan berbalik kembali ke rumahnya dan setelah makan sederhana, menuju ke kantornya. Tidak lama setelah dia tiba di kantornya, sekretaris Wang Xiaohui bergegas masuk. "Pemimpin, kamar dagang Peng Cheng telah terbongkar." "Terbongkar? Apa yang bisa dibongkar dari mereka?" Wang Xiaohui tidak menanggapinya dengan serius dan tidak terlalu mengkhawatirkannya. Karena semua masalah utama kamar dagang Peng Cheng telah ditekan olehnya, hanya masalah-masalah sepele yang tersisa dan pemaparan tidak akan menjadi masalah. "Semuanya ada di sini, lihatlah." Saat melihat isi telepon sekretaris itu, wajah Wang Xiaohui berubah muram. Kontennya memperlihatkan gambar Huang Xihai dan orang lain sedang merokok dan bermain poker di pusat penahanan. Dan judulnya jelas berbunyi, "Siapa yang memberi mereka hak seperti itu?" Bab 2202. Korbankan mobil untuk menyelamatkan raja. Melihat berita utama seperti itu, Wang Xiaohui hampir muntah darah. Peristiwa itu telah terungkap, tetapi kejadian itu sendiri tidak mengerikan. Yang menakutkan adalah bagaimana berita lanjutannya akan ditulis. Dan siaran pers saat ini jelas menunjuk ujung tombak dan fokus pada para pejabat. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Xiaohui menepuk meja dan berdiri, "Tempat ini difoto." Sekretaris itu menjadi tegang dan berkata dengan hati-hati. "Saya menelepon dan bertanya, kemarin seorang pria bernama Lin Yi pergi ke pusat penahanan, tetapi sebelum dia masuk, ponselnya sudah diambil. Namun, dari rekaman video, sepertinya itu bukan diambil dengan ponsel, melainkan seperti kamera lubang jarum. Itu dia. Orang sialan ini." Wang Xiaohui tiba-tiba menjadi tenang, jika itu Lin Yi, maka masalahnya mudah dipahami. Sebagai seorang pemimpin kelompok di Brigade Garda Pusat, hal seperti itu tidak akan mengganggunya. Dan orang-orang bodoh seperti Huang Xihai, tanpa pengetahuan apapun, jatuh ke dalam perangkapnya. Sekarang semuanya terungkap. "Pemimpin, selain itu, ada berita-berita lain juga, dan dampaknya juga tidak baik. Lebih banyak lagi. Mereka semua ada di sini, lihatlah dan Anda akan mengerti." Wang Xiaohui terus membaca, tetapi tekanan darahnya meningkat di setiap baris. 6 tersangka buronan, semuanya tertangkap, siapa yang memberitahu mereka, siapa pelindung mereka. Isi beritanya adalah tentang 6 orang lainnya yang ditangkap, diborgol, dan difoto secara paksa. Dan ini semua diatur oleh Lin Yi. Apa yang mereka lakukan dalam perjalanan bisnis tidaklah penting. Asal ada foto yang diambil dan disertai judul yang provokatif, maka kekuatan opini publik akan bergoyang ke pihaknya. Selain itu, Wang Xiaohui menemukan bahwa berita itu secara halus mengungkapkan bahwa orang-orang ini adalah anggota kamar dagang Peng Cheng. Bahkan Zhao Zhenye dan Gu Haichao tercantum di dalamnya, dilukiskan sebagai kaki tangan. Titik ini benar-benar membuat orang-orang ini terpapar sinar matahari. Namun tidak ada satupun yang lebih penting daripada berita berikutnya yang membuat Wang Xiaohui mendidih karena marah. Sederhananya, artikel berita yang tersisa tidak mengungkap kamar dagang Peng Cheng. Jika kita melihat berita utama dari sudut pandang lain, tampaknya itu adalah berita positif. Namun isinya membuat Wang Xiaohui berkeringat dingin. Ada lebih dari 20 foto di sana, 3 di antaranya adalah dirinya bersama Zhao Zhenye, Gu Haichao, dan Huang Xihai. Gambar yang tersisa adalah gambar para pemimpin inti Yanjing bersama anggota kamar dagang Peng Cheng. Semua foto grup ini berasal dari berbagai kolaborasi proyek, berita yang sepenuhnya normal yang juga telah dilaporkan pada masa itu. Tetapi terekspos pada saat ini menimbulkan masalah besar. Karena kamar dagang Peng Cheng sedang dalam masalah, begitu foto-foto ini bocor, masyarakat secara alami akan menganggapnya sebagai pelindung mereka. Ditambah dengan berita yang ditargetkan sebelumnya,
jika tidak segera diatasi, masalah ini bisa meledak. Brengsek. Wang Xiaohui mengumpat dan dengan marah berdiri dari kursinya, mondar-mandir di kantornya. Kemarin tenang saja, tapi hari ini beritanya tersebar luas, anak itu benar-benar memainkan kartunya dengan sangat baik. Cepat, panggil seseorang untuk menghapus informasi ini dari internet, dan jika ada situs yang berani mengunggah hal seperti ini, undang manajernya untuk bicara. Saya sudah memerintahkan seseorang untuk melakukan itu, tetapi mustahil untuk sepenuhnya menghapusnya. Meskipun beberapa telah diblokir, sejumlah besar informasi masih membanjiri, kata sekretaris itu. Lagi pula, pasukan troll itu pintar, mereka sudah menutup rute ini. Apa maksudmu? Ada satu berita berjudul, mengapa modal bisa mengendalikan opini publik, apakah itu kekuasaan? Benda sialan ini. Wang Xiaohui yang biasanya sopan menjadi marah. Pemimpin, satu-satunya cara kita bisa mengendalikan opini publik saat ini adalah melalui pengawasan internet. Pengawasan internet. Wang Xiaohui baru saja mengangkat teleponnya ketika dia tiba-tiba berhenti, menyadari bahwa pengawasan internet dikendalikan oleh keluarga Liang, dan dia tidak memiliki pengaruh di sana. Sekarang tidak mungkin, kita tidak bisa membujuk mereka. Asisten itu juga kehilangan kata-kata, karena opini publik yang menyebar luas tidak dapat dibendung lagi. Dampaknya terhadap karir mereka belum pernah terjadi sebelumnya. Bring, bring. Pada saat itu, telepon Wang Xiaohui berdering, dan dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari Qin Yinglong. Saudara Qin, apa yang terjadi di sana, bagaimana kelalaian sebesar itu bisa terjadi? Mereka telah memanfaatkan celah keamanan, saya tidak mengantisipasi hal ini, kata Wang Xiaohui. Saya sedang mempertimbangkan cara untuk memperbaikinya. Mengingat situasi saat ini, tidak ada solusi yang baik, ujar Qin Yinglong. Kita mungkin harus menyerah pada kamar dagang Pengceng. Jika kita terus melindungi mereka, kita juga akan terlibat. Ekspresi Wang Xiaohui tidak terkejut, karena dia sebelumnya juga mempertimbangkan ide ini. Sekarang, yang dapat mereka lakukan hanyalah mengorbankan hal kecil demi kebaikan yang lebih besar. Saya mengerti. Di dalam ruang teh di lantai 4 Pavilion Yunsan, Cao Zhenye dan Gu Haichao hadir. Selain itu, putra mereka, Cao Yuanji dan Gu Qingping, juga ada di sana. Kedua lelaki itu berbadan tegap, memancarkan aura menakutkan dan mengintimidasi, memancarkan aura yang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai orang-orang dari kelompok Garda Pusat 4, kekuatan individu mereka telah mencapai level C. Dalam hal pertarungan tunggal, bahkan Qiu Yuluo dan Ning Che, yang baru saja melangkah ke level C, mungkin tidak dapat menandingi mereka. Alasan kedua keluarga berkumpul di sini adalah karena berita negatif daring yang mereka lihat. Ia mengarahkan semua konflik ke arah mereka. Tetapi yang paling membuat mereka khawatir adalah Lin Yi telah melibatkan Wang Xiaohui dan sejumlah individu tingkat tinggi lainnya dalam masalah ini. Mereka tidak tahu hasil perselingkuhannya. Ini adalah sinyal yang sangat berbahaya dan merugikan kita, kata Gu Haichao. Jika kita tidak bisa mengalahkan Lin Yi, konflik ini tidak akan mereda, dan krisis kita tidak akan terselesaikan. Saat ini, kita belum bisa melihat dengan jelas maksud dari pimpinan di atas. Mereka juga terdesak ke ambang badai dan mungkin tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menyelamatkan diri. Jika kita menunggu sampai menit terakhir, itu tidak akan baik bagi siapapun. Setelah terdiam cukup lama, Cao Zhenye berbicara dengan ekspresi muram. Cara terbaik untuk menyelamatkan diri adalah menyingkirkan Lin Yi. Untuk menghilangkan masalah di masa depan. Kalau begitu, ayo kita lakukan itu, kita tidak punya pilihan lain lagi. Gu Haichao selesai berbicara dan menatap putranya Cao Yuanji. Dia bagian dari Garda Pusat. Kalian berdua seharusnya tidak terlalu sulit mengalahkannya, kan? Tidak juga, bisik Cao Yuanji. Saya pergi ke Chengdu baru-baru ini dan mendapatkan sedikit pemahaman tentang kekuatan Lin Yi, dia orang yang sangat tangguh. Bab 2203. Tugas baru. Menurut tradisi Brigade Garda Pusat, karakter setingkat pemimpin kelompok hampir selalu berlevel C. Kalian berdua melawannya sendirian, apa masih ada masalah? Tanya Cao Zhenye. Lagi pula, saya juga tahu sedikit tentang situasi di Chengdu. Orang-orang yang hadir saat itu bukan hanya dia, tetapi juga Qiu Yuluo dan Ning Che. Berkat usaha bersama mereka, mereka berhasil mengalahkan dua anggota kelompok keempat. Jangan lupakan peran pendukung mereka. Saat itu, situasinya memang 3 lawan 2, tapi kekuatan Lin Yi tetap tidak bisa diremehkan. Cao Yuanji dan Gu Qingping bersikap konservatif dan tidak meremehkan Lin Yi. Orang bernama Zhang Jiao itu seharusnya masih di Pengceng, kan? Tanya Gu Qingping. Dia masih di sini, dia belum pergi. Saya merasa saat ini, tidak perlu bertele-tele. Kata Gu Qingping. Biarkan dia memanggil beberapa orang, membawa senjata, dan mengambil tindakan langsung.
Lalu kita berdua akan menyelesaikan semuanya. Jauh lebih aman dan sangat mengurangi risiko. Zhang Jiahao hanyalah seorang pemimpin geng. Jika kita biarkan dia menangani ini, bisa-bisa terjadi keributan besar. Tapi kita tidak bisa terlalu peduli sekarang. Baru bergabung dengan Brigade Garda Pusat beberapa tahun lalu dan sudah menjadi ketua tim merit, kemampuannya tak terbantahkan. Kita harus meminimalkan risiko sebisa mungkin. Selama dia mati, itu lebih baik daripada apapun. Lagi pula, Peng Cheng masih di tangan kita, selama itu bukan masalah besar, itu masih bisa ditumpas. Ruangan itu menjadi sunyi. Biasanya, mereka tidak takut melakukan ini. Namun kini, saat kamar dagang Peng Cheng didorong ke garis depan, setiap gerakan yang mereka buat berada di bawah pengawasan ketat. Setiap gerakan kecil dapat mengakibatkan kerugian total di pihak mereka, suatu hal yang selalu mereka waspadai. Mereka ingin menemukan metode yang lebih aman. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Pria bernama Lin Yi itu tidak mudah untuk dihadapi. Saya akan menelepon Wang Xiaohui dan menanyakan pendapatnya. Mungkin ada cara yang lebih baik. Cao Zhenye mengeluarkan teleponnya, menghubungi nomor Wang Xiaohui, dan menyalakan speaker agar orang lain mendengarnya. Bos, kami punya masalah di sini dan ingin meminta saran Anda tentang solusinya. Aku tidak bisa menangani masalahmu. Masalah ini akan ditangani secara resmi. Jangan hubungi aku lagi tentang ini. Semua orang tercengang mendengar panggilan telepon itu, mereka tidak menyangka Wang Xiaohui begitu tegas, tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Meskipun dia tidak menyatakannya secara eksplisit, makna yang tersirat di balik kalimat itu memberitahu mereka bahwa mereka telah ditinggalkan. Bos, jangan bicara seperti itu. Lagi pula, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Di saat kritis ini, Anda seharusnya memberi kami petunjuk. Karena kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, aku menerima teleponmu, kata Wang Xiaohui dengan serius. Jika orang lain, aku bahkan tidak akan memberinya kesempatan untuk menelepon. Saya mengerti, situasinya mendesak, dan telah menyebabkan dampak yang sangat buruk, tetapi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Wang Xiaohui di ujung telepon terdiam beberapa detik. Sekarang kamu hanya punya satu kesempatan terakhir, tapi apakah kamu bisa meraihnya atau tidak, itu tergantung padamu. Baiklah, baiklah, katakan saja pada kami. Singkirkan pria bernama Lin Yi itu. Dialah kunci semua masalah. Setelah dia mati, masalahnya akan selesai, dan masalahmu akan berakhir. Baiklah, aku mengerti. Wang Xiaohui menutup telepon, Cao Zhenye tampak galak. Kita hanya punya satu cara, kita harus mengurusnya. Aku akan menghubungi Zhang Jiahao sekarang, menyuruhnya menyiapkan orang, membawa senjata, dan bertindak bersama kalian. Kurasa dia belum meninggalkan Peng Cheng, aku akan pergi dan melacak keberadaannya. Ayo, kita bertindak sendiri-sendiri. Ini kesempatan terakhir kita. Kita harus menahannya di Peng Cheng. Makanan istana kekaisaran kota Peng Cheng. Restoran di Peng Cheng ini jelas dianggap sebagai tempat kelas atas. Dengan biaya rata-rata 2.000 per orang, hal ini menghalangi banyak orang biasa dan kelas menengah. Bagi penduduk lokal Peng Cheng, tempat ini hanya cocok untuk dilihat dari luar saja. Kalau mau makan di restoran, meskipun sederhana, bisa menghabiskan gaji sebulan. Dan di sini, tempat ini juga menjadi tempat check-in impian bagi banyak selebriti dan model internet. Jika seseorang dapat membawa mereka ke sini untuk makan, mereka akan memiliki hak untuk membanggakannya di media sosial selama sebulan. Di dalam ruang pribadi restoran, Lin Yi dan Xiao Bing duduk di kursi paling dalam dengan meja penuh berisi hidangan yang disiapkan dengan sangat lezat. Dan makanan ini menghabiskan biaya Lin Yi lebih dari 200.000. Harga sebesar itu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh orang kebanyakan. Tak lama kemudian, pintu ruang pribadi didorong terbuka, Sui Qiang, Yu Xiying, dan yang lainnya masuk. Pada titik ini, semua orang dalam kelompok telah berkumpul. Sebelumnya, Lin Yi telah mengirim mereka untuk menangkap orang, dan pada dini hari kemarin, mereka pada dasarnya telah menyelesaikan misi tersebut. Akan tetapi, mereka menggunakan cara-cara yang keras untuk membawa orang pergi, memaksa mereka untuk diborgol sesuai dengan tuntutan Lin Yi, mengambil foto untuk menggambarkan mereka sedang melarikan diri dari kejahatan, dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik dan mencapai tujuan mereka sendiri. Dan setelah mencapai tujuan mereka, mereka dipanggil ke Peng Cheng oleh Lin Yi. Bukan untuk mengatasi kekacauan, tetapi hanya untuk makan. Ayo, duduk. Kamu sudah memesan begitu banyak barang bagus, Saudara Lin, sungguh murah hati, kata Luo Qiriang. Dermawan bukanlah kata yang tepat, itu tidak membutuhkan banyak biaya, kata Lin Yi. Bagaimana operasinya? Ada kesulitan. Semuanya berjalan lancar, kata Zhao Yunho. Pengawal mereka semua sangat lemah,
jadi aku menghampiri mereka dan dengan mudah menaklukkan mereka dengan sedikit menunjukkan kemampuanku. Tidak masalah kalau begitu. Hari ini, aku sudah menyiapkan pesta perayaan untukmu. Silakan makan sepuasnya. Bos, kudengar situasi di Peng Cheng cukup serius. Apa ada yang perlu kami bantu? Tanya Yu Xiying. Tidak ada apa-apa untuk saat ini, kata Lin Yi dengan acuh tak acuh sambil memegang tusuk gigi. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Sekarang terserah mereka, apakah mereka berani menghadapiku dengan keras atau tidak. Kemungkinan konfrontasi sengit sangat kecil. Saya pikir mereka akan mengorbankan mobil demi menyelamatkan sang jenderal, kata Xiao Bing. Aku juga berpikir begitu, Luo Qi menambahkan. Dengan isu yang membesar-besarkan ini, seluruh bangsa sedang memperhatikan. Satu kesalahan langkah saja, tekanan dari opini publik akan membuat siapapun kewalahan. Itulah sebabnya aku memanggil kalian semua ke sini untuk makan, sudah lama sejak kita bertemu. Hehe, kalaupun bukan karena masalah ini, kurasa kami sudah akan segera datang mengunjungimu di Zonghai, kata Shao Jianfeng. Ada apa? Ada sesuatu yang terjadi, tanya Lin Yi penasaran. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke Yanjing dan juga mengunjungi Brigade. Saya dengar dari Bos Liu bahwa situasi di Zonghai agak tidak menentu, ada seseorang yang sangat mencurigakan, dan dia ingin kami memeriksanya. Bab 2204. Pedang Kekaisaran. Benarkah? Benar-benar ada hal seperti itu. Berdasarkan apa yang dikatakan Bos Liu, sepertinya dia tidak begitu yakin tentang masalah ini, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya dan menyerahkannya kepada saya, menyuruh kami untuk mengawasinya ketika kami tidak punya hal lain untuk dilakukan. Lin Yi merenung dengan serius dan merasa bahwa masalah ini mungkin bukan masalah besar. Jika benar-benar serius, maka itu bukan masalah kecil dan Shao Jianfeng bukan satu-satunya yang ditugaskan untuk menanganinya. Kalau begitu, kalian harus mempertimbangkannya, karena lagi pula kalian tidak punya urusan lain. Dipahami. Setelah berbincang sebentar tentang masalah resmi, pesta makan malam yang dihadiri 8 orang secara resmi dimulai, dengan minuman dan hidangan saling bersilangan di meja selama lebih dari 3 jam sebelum berangsur-angsur berakhir. Saudara Lin, keadaan di Peng Cheng sebagian besar sudah beres. Kapan kamu berencana kembali ke Zonghai? Besok, jawab Lin Yi. Hasilnya seharusnya sudah keluar besok. Kalau begitu, kita harus memesan tiket pesawat sekarang. Tentu, ayo kita pulang bersama. Aku punya rumah di sana, kamu bisa tinggal di rumahku. Hehe, lagi pula kami tidak pernah berencana untuk menginap di hotel. Brengsek. Setelah makan, rombongan itu keluar dengan angkuh. Dering dering dering. Pada saat itu, telepon Lin Yi berdering, itu adalah panggilan dari Ji Qingyan. Sebelum Lin Yi dapat berbicara, Ji Qingyan bertanya. Apakah kamu menginap di Ritz-Carlton? Ya, aku sudah pernah memberitahumu tentang itu sebelumnya. Saya melihat berita pagi ini yang mengatakan ada ledakan mobil di pintu masuk hotel tadi malam. Anda baik-baik saja. Saya sudah mati rasa terhadap dunia tadi malam, dan baru mengetahuinya pagi ini. Kalau begitu, kamu baik-baik saja. Ganti lokasi hari ini, jangan tinggal di sana lagi. Hehehe, aku mengerti. Jangan tertawa, aku sedang membicarakan masalah serius, selesaikan kasus di Peng Cheng dan segera kembali. Mengerti. Setelah menutup telepon, Lin Yi merasa jauh lebih rileks. Sudah lama sejak dia menerima telepon yang mengkhawatirkan dari Ji Qingyan. Saudara Lin, sesuatu baru saja terlintas di benak saya, kata Zhang Chaoyue. Situasi di Peng Cheng sedang memanas, apakah menurutmu orang-orang dari kamar dagang Peng Cheng akan mengambil risiko yang nekat? Mungkin saja, aku sudah mempertimbangkannya, kata Lin Yi. Tapi semuanya tergantung pada apakah mereka punya nyali untuk melakukan tindakan itu. Apakah kamu sudah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya? Kalau sampai mereka lengah, nanti malah gawat. Jangan khawatir tentang itu, Xiao Bing sudah mengatur semuanya. Cek, aku sebenarnya berharap mereka benar-benar mengambil risiko itu, hanya untuk melihat seberapa besar masalah yang bisa mereka timbulkan, kata Luo Qi. Jangan bersenang-senang atas kemalangan orang lain, kata Zhang Chaoyue. Orang-orang Sunway lebih berani daripada yang lain, dan kudengar mereka punya sejarah. Bahkan ketika tokoh-tokoh penting datang untuk menyelidiki, mereka akhirnya mati secara misterius. Sungguh, tak ada yang tak berani mereka lakukan. Itu karena kamu tidak tahu tentang apa yang terjadi tadi malam. Xiao Bing dengan bersemangat mulai menceritakan kepada yang lain tentang kejadian malam sebelumnya. Setelah mendengar cerita itu, keenam orang dari kelompok itu semua ternganga karena terkejut. Wah, ketua tim jagoan banget, sampai ngeledek mobil dan orang-orang di dalamnya. Kamu tidak melihat adegan itu saat itu menggetarkan, kata Xiao Bing penuh semangat. Jadi kurasa,
Kalaupun mereka berpikir untuk bertindak, mereka harus mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri. Saat ini, opini publik menentang mereka, dan bagaimana mereka akan mengakhiri masalah ini masih belum jelas. Kalaupun mereka mau, mereka mungkin tidak punya keberanian. Hal ini terutama karena tindakan berani Lin Bro, siapapun yang tidak punya keberanian mungkin akan ketakutan, menunggu untuk ditangkap. Ayo pergi, masalahnya sudah selesai, tidak ada gunanya membahasnya tanpa tujuan di sini, kata Lin Yi. Ayo kita kembali ke hotel dulu. Hari ini kita jalan-jalan di Pengcheng, dan besok kita akan kembali ke Songhai. Dengan riang, rombongan kembali ke hotel dan membereskan barang bawaan mereka. Dering, dering, dering. Tepat saat mereka sampai di pintu masuk, telepon Lin Yi berdering dengan nomor yang tidak dikenal. Halo, bolehkah saya bicara dengan ketua tim Lin? Siapa ini? Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Suo Nyang, saya seorang inspektur dari Komisi Inspeksi Disiplin Pusat. Saya di sini untuk menangani situasi di Pengcheng. Apakah Anda punya waktu? Saya ingin bertemu dengan Anda dan membahas masalah ini di sini. Sialan! Lin Yi berteriak dalam hati. Bahkan seorang figur setingkat pedang kekaisaran pun telah diberangkatkan, dan begitu cepatnya. Sepertinya situasi di Pengcheng akan segera membaik. Saya tidak menyarankan Anda terlibat dalam hal ini. Pemimpin tim Lin, jangan ragukan prinsip dan tekad kami. Tidak, bukan itu maksudku, Lin Yi menjelaskan. Kurasa kau lebih mengerti daripada aku betapa buruknya orang-orang Sunway itu. Saat ini, orang-orang mereka ada di Pengcheng. Aku khawatir itu bisa berbahaya bagimu. Dan kau tahu apa yang terjadi di desa permanen sebelumnya, jika mereka putus asa, entah apa yang akan mereka lakukan. Tidak apa-apa, ini pekerjaanku. Apapun yang terjadi, aku sudah mempersiapkan diri untuk menyelidikinya secara menyeluruh. Saudaraku, aku sangat jelas tentang siapa kalian, dan aku tidak pernah meragukannya, kata Lin Yi. Tapi kau meneleponku begitu tiba di sini, jadi kurasa tetua Lu yang mengirimmu. Itu berarti kita berada di pihak yang sama, jadi aku tidak bisa membahayakanmu. Aku akan menangani sendiri masalah Pengcheng. Aku tidak butuh pujian, tapi berikan sedikit jasa kepada anggota timku, seolah-olah mereka telah bekerja sama denganmu dalam hal ini. Tapi kalau begitu, tenang saja, dengarkan aku. Bajingan-bajingan itu susah dihadapi. Percayalah, kamu fokus saja menulis laporanmu, dan serahkan pekerjaan yang mempertaruhkan nyawamu pada kami. Tapi itu tidak adil untukmu. Begitu kau memakai seragam ini dan melangkah masuk, lupakan soal keadilan. Selama masalah terselesaikan, itu saja yang penting. Ketua tim Lin, kamu sudah bekerja keras. Suo Nyang menarik napas dalam-dalam. Aku tahu statusmu, tapi kau juga harus berhati-hati. Lagi pula, kau darah daging, dan arti pentingmu bagi Tiongkok jauh lebih besar daripada arti pentingku. Omong kosong macam apa itu? Kita semua melayani rakyat di sini. Dengan bicara seperti ini, kau hampir menyiratkan antagonisme kelas. Haha, kalau begitu aku tidak akan berkata apa-apa lagi, tapi harap berhati-hati. Dimengerti, kita bicara nanti. Lin Yi tidak terlibat dalam percakapan panjang dengan Suo Nyang atau berencana membiarkannya terlalu terlibat. Pada level Suo Nyang, dia tidak diragukan lagi hebat. Pedang kekaisaran yang asli, mampu menangani siapa saja, lalu dengan acuh tak acuh pergi setelah semuanya selesai. Tetapi dengan bajingan-bajingan Sunway itu, Lin Yi benar-benar tidak berani membiarkannya terlibat. Mereka cukup berani untuk mengarahkan pistol ke kepalanya, orang-orang seperti itu tidak bisa ditangani oleh sembarang orang. Namun kemunculannya merupakan pertanda baik, yang menunjukkan bahwa kemenangan bagi pihak mereka sudah di depan mata. Lin Yi tidak membagi berita tentang Suo Nyang dengan siapapun dan kelompok itu secara kolektif kembali ke hotel. Sambil memproses check-in kamar di meja resepsionis, Xiao Bing melirik lobi hotel. Meskipun banyak orang berlalu lalang, mereka semua tampak biasa saja dan tidak mencurigakan. Melihat sesuatu yang aneh, Yu Xiying, yang telah selesai memeriksa, berbalik untuk bertanya. Semuanya tampak normal. Tapi jangan lengah. Keluargaku bilang orang-orang dari kamar dagang Pengcheng semuanya kotor. Kita harus tetap berhati-hati sampai kita pergi. Mengerti, Suster Ying? Setelah menyelesaikan proses check-in, rombongan menuju lift dan menuju lantai 8. Tetapi tepat pada saat itu, pintu-pintu ruangan di kedua ujung lantai 8 terbuka lebar, dan lebih dari selusin orang dengan senjata di tangan mereka bergegas keluar, mengarahkan moncong senjata gelap mereka ke kepala mereka. Sial! Berlindung! Bab 2205. Kalian semua, datanglah bersamaku. Melihat situasi yang gawat, Lin Yi bereaksi paling cepat, menendang pintu kamar di sampingnya. Dia meraih Zhang Chaoyue,
yang paling dekat dengannya, dan menyerbu masuk bersama-sama. Yang lain juga bereaksi cepat, tetapi Sui Qiang, yang berada di paling belakang, tetap terluka, lengannya terkena peluru, tetapi tidak mengancam jiwanya. Dorong sofa dan kulkas ke pintu. Begitu berada di dalam ruangan, Lin Yi mengeluarkan perintah pertamanya. Yang Cao Yue, Zhao Yunhu, dan Shao Jianfeng segera bertindak. Bagi mereka yang telah mencapai level D, memindahkan perabotan ini sangat mudah, dan dalam waktu kurang dari 5 detik, mereka telah mendorong semua barang di depan pintu, membarikadenya dengan erat. Bang bang bang. Suara tembakan bergema saat sofa yang menghalangi pintu penuh dengan lubang. Namun Zhang Chaoyue dan yang lainnya juga tidak tinggal diam, menumpuk semua barang di ruangan itu di dekat pintu yang, paling tidak, dapat menghalangi para penyerang selama beberapa menit. Sialan, apa orang-orang ini gila? Beraninya mereka menembak di siang bolong, gerutu Zhang Chaoyue. Kami hanya bisa mengatakan tebakanmu benar, orang-orang ini benar-benar kejam, kata Yu Xing. Mereka baru saja lengah beberapa saat yang lalu, dan dengan musuh yang bersenjata, kelompok itu agak bingung, tetapi sekarang mereka sudah tenang dan mulai memikirkan solusi. Mereka bahkan merasakan sedikit sensasi. Cepat isi bak mandi dengan air, lebih cepat lebih baik. Setelah memberi perintah, Lin Yi bergegas kembali ke kamar, mengambil semua perlengkapan tidur dari tempat tidur, melemparkannya ke dalam bak mandi, dan merendamnya dengan air. Tak lama kemudian, suara tembakan di luar berhenti, dan orang-orang di luar berusaha menyingkirkan benda-benda yang menghalangi pintu, tetapi Lin Yi dan timnya tidak menghentikan mereka, seolah menunggu mereka masuk. Dalam waktu kurang dari 1 menit, benda-benda di pintu dipaksa terbuka, dan orang-orang yang berjaga di luar bergegas masuk. Saat para pria itu masuk, Zhang Chaoyue melemparkan perlengkapan tidur yang basah ke arah mereka, sehingga menghalangi pergerakan mereka. Tepat pada saat itu, Lin Yi melemparkan pisau bedah dan belatinya secara bersamaan. Dua pria pertama yang masuk pintu terjatuh di tempat, senjata mereka berjatuhan ke tanah. Lin Yi dan Zhao Yunhu salto ke depan, menghampiri orang-orang itu, mengambil senjata, dan memulai serangan balik. Bang bang bang. Baku tembak hebat pun terjadi, meskipun hanya memiliki 2 senjata, mereka tidak lagi pasif seperti sebelumnya. Baik keahlian menembak Lin Yi maupun Zhao Yunhu sangat akurat, setiap tembakannya mampu menjatuhkan lawan, sangat mengurangi tekanan pada pihak mereka. Namun, dampaknya di sisi lain jauh lebih buruk. Sosok mereka yang lincah menghindari semua peluru yang datang. Bagi mereka, itu adalah adegan kecil. Hanya sedikit lebih menarik. Secara bertahap, mereka yang berdiri di luar pintu didorong mundur oleh Lin Yi dan kelompoknya dan tidak berani maju lebih jauh lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang yang dikirim Zhang Jiahao panik. Situasi ini di luar dugaan mereka. Bingung, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi apa yang ada di depan mereka. Kita mundur dulu, mereka sedang menjaga pintu, dan itu merugikan pergerakan kita. Kita tarik mereka keluar dulu. Sialan, siapa sebenarnya orang-orang ini? Beraninya mereka begitu, umpatnya. Orang-orang yang dikirim Zhang Jiahao mulai mundur secara tertib. Mereka bersiap untuk menyesuaikan irama dan mencari kesempatan lain untuk menyerang. Dengan cepat, belasan orang yang tersisa mundur dari pintu masuk ruangan ke kedua sisi koridor. Dan keputusan inilah yang menciptakan peluang bagi Lin Yi dan kelompoknya. Ada beberapa mayat di pintu, dengan senjata yang jatuh ke tanah. Luo Qi berlari ke jendela, merobek tirai, mengikatnya ke kursi, dan melemparkannya keluar. Dalam sekejap, debu mengepul, menghalangi garis pandang musuh. Dia mengambil kesempatan untuk berlari keluar, mengumpulkan semua senjata yang dijatuhkan, dan membagikannya kepada yang lain. Sialan, bermain-main dengan kita, apa mereka benar-benar menganggap brigade penjaga sebagai hiasan? Mereka yang menerima senjata menyerbu maju. Meskipun jumlah mereka kurang, kesenjangan kekuatan pribadi cukup untuk mengimbangi kekurangan ini, dan gelombang pertempuran pun berbalik dengan cepat. Ada yang salah, lari. Setelah menyaksikan kehebatan Lin Yi dan kelompoknya, orang-orang yang dikirim oleh Zhang Jiahao terus mundur, berencana untuk pergi. Tetapi Yu Xing dan Zhang Chaoyue tidak memberi mereka kesempatan. Di bawah naungan Lin Yi dan Xiao Bing, mereka menyerang kelompok di kedua sisi. Mereka mematahkan leher mereka dan meninggalkan mereka tergeletak di genangan darah. Kekacauan singkat itu berakhir dalam waktu kurang dari 5 menit. Kecuali goresan di lengan Sui Qiang, semua orang lainnya tidak terluka. Melihat mayat-mayat di tanah, Zhao Yunhu meletakkan satu tangan di pinggulnya dan menyalakan sebatang rokok. Bos, dengan keributan sebesar ini, haruskah kita serahkan pada militer untuk menanganinya? Biarkan aku berpikir, kalian rawat luka Sui Qiang dulu. Lin Yi mengeluarkan ponselnya, merasa agak tidak pantas menelepon militer. Sempurna sekali Suwon yang ada di sini karena dia datang khusus untuk ini, lebih baik serahkan saja padanya. Ditambah lagi,
dia tidak perlu membuang kata-kata untuk melaporkan, mereka bisa menuliskannya sendiri. Namun, saat Lin Yi hendak menelepon, ia tiba-tiba melihat dua orang keluar dari ruangan kedua terakhir di lorong. Mereka berdua berusia awal 30-an, tegap dan berdiri kokoh seperti gunung. Selain mereka, 8 atau 9 orang lainnya muncul satu demi satu dan berdiri di belakang mereka. Melihat keduanya, seluruh kelompok menjadi serius. Meskipun yang lain tidak melakukan apapun, naluri mereka memberi tahu mereka. Kedua pria ini tidak bisa dianggap remeh. Kau benar-benar pantas menjadi pemimpin grup 1, tidak banyak yang memiliki mobilitas seperti itu. Lin Yi menyesuaikan posisinya, menatap kedua pria yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Aku penasaran, tahu siapa aku tapi masih saja mengirim sampah-sampah ini. Ada yang aneh. Sepertinya kalian berdua memang orang baik, kata Lin Yi, kalau tidak salah, kalian pasti dari keluarga Sao dan keluarga Gu, kan? Cerdas, kata Sao Yuanji. Sebenarnya, kami juga tidak menginginkan ini, tetapi kalian telah menyudutkan kami, jadi kami tidak punya pilihan. Sebagai mantan rekan dari Garda Pusat, mari kita lupakan saja semua ini dan akhiri di sini. Dengan percakapan yang mencapai titik ini, semua orang memahami identitas kedua pria itu, anggota kelompok Garda Pusat 4. Lin Yi mengangkat bahu, tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Targetku adalah ayah kalian. Pergilah sekarang, dan aku akan bersikap seolah-olah hari ini tidak pernah terjadi. Ketua Tim Lin, jika hanya itu yang ingin kami katakan, maka itu tidak ada artinya, kata Sao Yuanji. Kenapa kau begitu keras kepala? Klik-klik-klik. Lin Yi melenturkan pergelangan tangannya. Kalau begitu, mau bagaimana lagi? Kalian semua datang sekaligus. Bab 2206. Kesenjangan. Suara Lin Yi baru saja menghilang sebelum anggota grup 1 lainnya juga siap. Setelah masing-masing mengidentifikasi targetnya sendiri. Sebaliknya, keadaan tidak setenang di pihak Sao Yuanji. Dia membawa orang-orang ini ke sini untuk menghadapi Lin Yi bersama-sama, dengan harapan bisa mengalahkannya dan dengan demikian meningkatkan peluang mereka. Namun kini, anggota timnya entah bagaimana secara misterius berakhir di sini. Ini bukan pertanda baik untuk rencananya. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan hari ini, gumam Sao Yuanji. Mereka telah menyiapkan formasi seperti itu hari ini semata-mata demi kehati-hatian. Meskipun kalah jumlah 2 lawan 1, mereka yakin masih memiliki keunggulan besar dan tidak sepenuhnya tanpa peluang untuk menang. Ayo kita lakukan sekuat tenaga. Ikuti aku. Gu Qingping meraung sebelum keduanya menyerang lawan mereka secara bersamaan. Pemimpin, aku akan membantumu dengan keduanya. Sui Qiang terluka, dan Yu Xiying, sebagai yang terkuat di grup 1, siap membantu Lin Yi berbagi beban. Tidak perlu, mengurus mereka berdua tidak memerlukan banyak orang, tangani saja yang lain. Dengan itu, Lin Yi mempercepat langkahnya dan dalam sekejap mata, menyerbu ke arah Sao Yuanji lalu melompat ke udara, mengarahkan tendangan ke arah dadanya. Merasakan gerakan Lin Yi, Sao Yuanji langsung bereaksi. Sebagai seseorang dari kelompok 4, entah itu kekuatan pribadinya atau pengalamannya, dia jauh lebih unggul daripada yang lain. Namun, meski begitu, dia masih selangkah lebih lambat di depan Lin Yi dan ditendang tepat di dada, membuatnya tersandung mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Sao Yuanji dan Gu Qingping sama-sama terkejut. Dia adalah cereng seperti mereka, bagaimana mungkin dia bisa berada di level ini? Setelah panik sesaat, Gu Qingping mengubah strategi serangannya, berputar ke sisi Lin Yi dan menemukan titik terlemahnya. Tepat pada saat ini, Lin Yi, dengan pengalaman tempurnya yang kaya, langsung bereaksi. Saat mendarat, dia menurunkan tubuhnya, menghindari serangan Gu Qingping. Lalu menyapu dengan kaki kanannya sebagai poros, mengarahkan tendangan sapuan rendah ke kaki kanannya. Melihat situasi yang berbahaya, Gu Qingping segera mundur, berhasil mengalihkan serangan Lin Yi dari bahaya ke keselamatan. Pertukaran singkat itu memungkinkan mereka mengukur kekuatan Lin Yi secara menyeluruh. Levelnya bahkan lebih tinggi dari yang mereka perkirakan. Sialan, jangan menahan diri, ayo kita habisi dia dengan cepat. Sao Yuanji mengumpat sambil mengeluarkan belati dari sakunya, sedangkan Gu Qingping mengeluarkan tongkat. Ini adalah senjata yang biasa mereka gunakan, awalnya mereka tidak berencana untuk menggunakannya, tetapi sekarang tidak mungkin untuk tidak menggunakannya. Sepertinya ini mulai serius. Lin Yi menyesuaikan postur tubuhnya, siap menghadapi pertempuran. Jika memungkinkan, dia juga ingin menggunakan senjata. Tetapi pisau bedah dan belati tertinggal di ruangan, dan tidak ada kesempatan untuk mengambilnya. Lagi pula, tampaknya tidak diperlukan senjata untuk menghadapi keduanya. Sekali lagi, mereka menyerangnya, tetapi kali ini, Lin Yi menargetkan Gu Qingping.
Yang terakhir mengayunkan tongkatnya dari atas dengan kekuatan yang besar dan sudut yang rumit. Namun di hadapan Lin Yi, semuanya sia-sia. Lin Yi tidak menghindar maupun bergeming. Saat melihat Gu Qingping menghantamkan tongkat itu, dia hanya mengangkat satu tangan, tanpa ada niat menghindar, dan dengan kuat menahan pukulan itu, menggenggam tongkat itu erat-erat di tangannya. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, kamu hanya terlalu lemah. Gedebuk. Lin Yi menendang perut Gu Qingping, membuatnya lengah. Gu Qingping merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah isi perutnya bergejolak. Pada saat Gu Qingping linglung, Lin Yi merebut tongkat dari tangannya dan mengayunkannya ke belakang dengan ganas, menangkis belati Zhao Yuanji. Lengan Lin Yi tersentak ke atas, sementara memaksa Zhao Yuanji mundur. Dalam detik yang singkat itu, Lin Yi melayangkan tendangan terbang ke kepala Gu Qingping. Sambil berteriak, Gu Qingping memuntahkan darah dan terpental mundur. Dia sama sekali tidak mampu melawan Lin Yi. Sementara itu, Zhao Yuanji menyerang lagi, tetapi Lin Yi, yang memegang tongkat, bertukar lebih dari selusin pukulan dengannya. Di bawah serangan Lin Yi yang ganas dan bagai badai, Zhao Yuanji tidak menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik, mundur selangkah demi selangkah, hanya mampu bertahan secara pasif tanpa kemampuan apapun untuk mengancam Lin Yi. Memanfaatkan momen ketika stamina Zhao Yuanji menurun, Lin Yi memukul pergelangan tangannya dengan tongkat. Disertai teriakan kesakitan, belati itu jatuh ke tanah. Zhao Yuanji secara naluriah mencengkeram tangannya yang terluka, yang memberi Lin Yi kesempatan yang ia butuhkan. Dia mencengkeram rambut Zhao Yuanji dan membantingnya ke lemari pemadam kebakaran di dekatnya. Dentang. Pintu lemari besi penyok dalam akibat benturan, darah menutupi wajah Zhao Yuanji, dan dia berteriak kesakitan. Kedua petarung terjatuh dan tidak ada yang bisa berdiri lagi. Lin Yi mengalihkan perhatiannya ke bagian lain dari pertarungan. Timnya pun berhasil menguasai keadaan dan pertarungan pun tak lama lagi usai. Luo Qi, apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang padamu untuk menangani satu orang, tapi kau masih saja kesulitan. Aku mengerti, Saudara Lin, kata Luo Qi dengan gugup. Karena kekalahan Zhao Yuanji dan Gu Qingping, moral kelompok mereka yang berjumlah 8 atau 9 orang anjlok. Mereka benar-benar dikalahkan oleh tim Lin Yi dan tak lama kemudian, semuanya dipukuli, tergeletak di tanah, terlalu takut untuk berdiri. Zhao Yuanji dan Gu Qingping menatap dengan mata terbelalak, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana kau bisa sekuat itu ketika kita semua berada di level C? Kau harus tahu bahwa tidak semua orang sama. Ada kesenjangan alami dalam bakat. Meskipun kau dari tim keempat, kau harus menghadapi kenyataan, kata Lin Yi, aku bahkan sudah membunuh petarung level B, apalagi kalian berdua, pecundang. Bagaimana bisa kamu? Jantung kedua pria itu berdebar kencang, bingung harus berkata apa. Seperti kata pepatah, sejarah ditulis oleh para pemenang, dan pada titik ini, kata-kata tak lagi berarti. Bos, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Tanya Yu Xiying. Jangan terburu-buru, biarkan aku menginterogasi mereka terlebih dahulu. Lin Yi memandang Zhao Yuanji dan Gu Qingping. Di mana Zhao Zhenye dan Gu Haichao? Zhao Yuanji tertawa dingin, kami semua dari Brigade Garda Pusat, menurutmu apakah aku akan menjawab pertanyaanmu? Lin Yi mengangkat bahu, memang, tidak ada seorang pun yang berhasil masuk ke Brigade Garda Pusat yang pengecut, tapi aku yakin tidak semua orang yang kau bawa ke sini punya nyali sekuat kalian berdua. Wajah mereka menunjukkan sedikit kepanikan. Jika Lin Yi fokus pada mereka, segalanya akan menjadi sulit. Aku memberimu tugas. Dapatkan informasi tentang Zhao Zhenye dan Gu Haichao dari orang-orang ini. Dimengerti, Saudara Lin. Lin Yi kembali ke kamar, mengambil pisau bedah dan belati dari kedua mayat, membersihkannya, dan menyimpannya. Beberapa menit kemudian, Xiao Bing masuk. Saudara Lin, saya dapat informasinya. Mereka ada di pavilion Yunsan, dan ada juga seseorang bernama Zhang Jiahao di sana. Bab 2207. Ketakutan. Semua orang sudah ada di sini, jadi sebaiknya kita tangani semuanya sekaligus. Bagaimana kita menghadapi orang-orang di luar? Kamu tetap di sini dan tunggu pesanku, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, awasi pintu masuk lift dan tangga dengan ketat. Tidak ada yang diizinkan masuk. Siapapun yang mencoba memaksa masuk, hancurkan mereka, siapapun mereka. Xiao Bing menjawab, Kakak Lin, kamu mau ke pavilion Yunsan sekarang? Apa perlu aku ikut? Tidak banyak yang terjadi, tidak perlu diikuti. Tetaplah di sini dan jaga. Setelah berbicara, Lin Yi merapikan pakaiannya dan berjalan menuju lift. Di dalam ruang minum teh pavilion Yunsan, Zhao Zhenye mondar-mandir dengan cemas, sambil mengerutkan kening. Duduk di satu sisi, Gu Haichao juga tampak gugup dan cemas. Bos Zhao, Bos Gu, kalian berdua tenanglah sedikit.
Jangan membuat suasananya tegang. Kalian juga membuatku tidak nyaman, kata Zhang Jiahao, sambil menyilangkan kaki dengan acuh tak acuh. Meski tadi malam orang kepercayaannya tewas terbakar, ia tidak merasakan apa-apa, seolah-olah ia adalah orang yang tidak penting yang telah tewas. Ada sesuatu yang tidak kau mengerti. Situasi ini jauh lebih berbahaya daripada yang kau bayangkan. Kesalahan apapun bisa mengakibatkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Zhang Jiahao tidak bisa berempati, meskipun dia sendiri tidak bersih, beban yang ditanggungnya lebih sedikit. Entah orang lain hidup atau mati, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selama dia baik-baik saja, itu lebih baik daripada apapun. Coba pikirkan, aku sudah mengirim lebih dari 20 orang, ditambah 2 keluargamu mengirim selusin lagi, dan aku sudah perintahkan mereka untuk menembak mati siapapun yang mereka lihat di hotel. Apa yang perlu dikhawatirkan? Apa menurutmu dia bisa menghindari peluru? Cao Zhenye dan Gu Haiping menghibur diri mereka dengan pikiran yang sama. Namun pihak lainnya adalah Lin Yi, pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat. Mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Masih tidak bisa dihubungi lewat telepon, tanya Gu Haiping. Cao Zhenye mengangguk, mungkin belum selesai, jadi ponselnya dimatikan. Kalau begitu, mari kita tunggu. Seperti kata saudara Hao, dengan begitu banyak orang yang dikirim ke sana, seharusnya tidak ada masalah. Cao Zhenye kembali ke tempat duduknya, menyalakan sebatang rokok dengan acuh tak acuh, dan merokok dengan ganas. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu, diikuti langkah cepat. Tuan Cao, Tuan Gu, ada yang tidak beres. Ada seseorang di lantai bawah yang mencoba memaksa naik, ingin bertemu Anda. Tidak menerima siapapun. Tidak ada waktu. Kami sudah bilang hal yang sama, tapi dia tidak pergi, malah membuat onar di lantai bawah dan melukai beberapa orang. Sialan, siapa dia? Berani sekali datang dan menggangguku saat seperti ini, kau pikir aku tidak akan membunuhnya, umpat Cao Zhenye. Pria itu mengatakan namanya Lin Yi. Ruang minum teh menjadi sunyi senyap. Mendengar nama Lin Yi, ekspresi ketiganya berubah aneh. Tidak seorang pun menduga Lin Yi akan muncul di sini. Mungkinkah mereka tidak menemukannya dan dia datang mencari kita terlebih dahulu? Itu mungkin, kata Gu Haiping. Dengan begitu banyak orang yang mengejarnya, kecil kemungkinan mereka akan kembali tanpa cedera. Sekarang bukan saatnya untuk membahas masalah ini, kata Zhang Jiahao dingin. Dia sudah ada di sini sekarang, pertanyaannya adalah apakah kita harus bertemu dengannya atau tidak. Sudah begini, mustahil untuk tidak menemuinya. Tapi dia orang yang berbahaya, kita bertiga tidak bisa menemuinya sendirian. Panggil semua orang kita. Kalau terjadi apa-apa, kita akan dapat bantuan. Baiklah, mungkin dia tidak berarti apa-apa, tapi kita tetap harus berhati-hati. Cao Zhenye menatap orang yang bertanggung jawab atas paviliun dan berkata, suruh dia menunggu di bawah sebentar lagi, dan biarkan dia naik setelah 10 menit. Dimengerti, Tuan Cao. Orang yang bertanggung jawab atas paviliun itu pergi. Ketiganya tidak tinggal diam dan memanggil orang-orangnya untuk berkumpul. Meskipun kemampuan bertarung mereka terbatas, setidaknya hal itu dapat meningkatkan keberanian mereka. Beberapa menit kemudian, lebih dari 20 pria telah berkumpul di lantai 4, berdiri di samping ketiganya. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan orang yang bertanggung jawab di paviliun, Lin Yi naik dari lantai bawah dan melihat Cao Zhenye dan yang lainnya. Bahkan untuk orang-orang terkenal di Pengcheng seperti kalian, apa perlu mengadakan pertunjukan sebesar itu? Maksudku, aku tidak mungkin bisa berbuat apa-apa padamu. Cao Zhenye memiliki tatapan waspada dan hati-hati di matanya. Apakah kamu merasa seperti seorang pemenang, jadi kamu datang untuk pamer kepadaku? Itu terlalu berlebihan. Sebenarnya, aku bahkan tidak berencana untuk datang. Kalau begitu, orang lain yang akan mengurusmu, kata Lin Yi. Soal kenapa kau mengambil risiko nekat seperti itu, aku bisa menebak beberapa alasannya. Mungkinkah Wang Xiaohui meninggalkanmu, jadi kau ingin mengambil kesempatan di saat-saat terakhir, karena selama aku mati, kau masih punya kesempatan. Momentum itu jelas merugikan Cao Zhenye dan sekutunya. Hal itu tidak dapat dihindari, mengingat situasi saat itu menempatkan mereka pada posisi yang tidak menguntungkan. Dan wawasan tajam Lin Yi juga memberikan tekanan pada mereka. Bagaimanapun, kurasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita, jadi kedatanganmu ke sini untuk mencariku sia-sia. Silakan pergi. Tadi malam, kau mengirim lebih dari selusin orang ke hotel untuk membunuhku. Aku berhasil kabur lebih awal dan menghindari nasib itu. Kupikir itu akan memberimu pelajaran dan kau akan lebih terkendali, tapi aku tak pernah menduga akan ada taktik lain. Apa kau pikir aku, Lin Yi, mudah diganggu? Atau aku orang yang mudah ditindas? Kamu, apa maksudmu?
Apakah aku perlu mengingatkanmu tentang apa yang telah kau lakukan? Lin Yi berkata sambil tersenyum sambil mengeluarkan ponselnya dan mengirim video WeChat ke Xiao Bing. Mengingat kalian semua sudah agak tua dan mungkin tidak ingat dengan baik, sebagai junior, saya merasa berkewajiban untuk mengingatkan kalian secara spesifik tentang apa yang terjadi. Saat Lin Yi berbicara, panggilan video WeChat tersambung. Tunjukkan pada orang-orang tua brengsek itu apa yang terjadi di hotel, biarkan mereka yakin dan mati dengan pemahaman. Ketiga pria itu gugup, tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Lin Yi. Lin Yi melambaikan tangannya dan melemparkan telepon itu. Cao Zhenye buru-buru menangkapnya dan melihat isi video, dia dan Gu Haiping langsung pucat. Dalam video, putranya dipukuli hingga berdarah dan tampak hampir tidak sadarkan diri. Lebih jauh lagi, mereka melihat banyak tubuh tergeletak di genangan darah. Adegan seperti itu seharusnya hanya muncul dalam film. Jelas, rencana mereka telah gagal. Dan itu adalah kegagalan yang dahsyat. Gemerincing. Ponsel itu terlepas dari tangan Cao Zhenye yang gemetar dan jatuh ke lantai. Gu Haiping dan Zhang Jiahao tidak bernasib lebih baik, kulit mereka menjadi lebih jelek dibandingkan yang lain, pucat seperti pasien yang sakit parah. Semua orang ini dikalahkan olehmu. Bab 2208. Jelas bunuh diri karena takut hukuman. Lin Yi merentangkan tangannya dan berkata, "Kau harus tahu, aku berasal dari Brigade Garda Pusat. Siapa yang tak berani ku gerakkan? Siapa yang tak berani ku bunuh? Bom tak bisa meledakkanku, kau pikir aku akan terbunuh oleh beberapa senjata rusak? Kau meremehkanku, atau kau meremehkan Brigade Garda Pusat?" Tubuh Cao Zhenye bergetar, dan tanpa sadar dia mundur ke belakang. Gu Haiping dan Zhang Jiahao juga tidak lebih baik. Pada saat ini, mereka hanya merasakan takut terhadap Lin Yi. Karena sudah begini, kalian sebaiknya berhenti bersembunyi. Waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Lin Yi, selangkah demi selangkah, berjalan menuju ketiga pria itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. "Kenapa kau berdiri di sana? Cepat hentikan dia!" Zhang Jiahao berteriak, dia sudah menyesal terlibat dalam situasi berantakan ini. "Bro, tenanglah. Ini bukan urusanku, ini semua rencana mereka. Kita tidak punya dendam masa lalu, kau tidak bisa menyentuhku. Kami memang tidak punya dendam masa lalu, tapi bukankah kamu yang membunuh Liu Huaseng di Sunway?" kata Lin Yi. "Dan orang yang mengirim orang untuk membunuhku tadi malam, itu kau juga, kan? Bukankah itu alasan yang cukup bagiku untuk menghabisimu? Saya hanya disuap oleh mereka untuk melakukan hal seperti itu." Pada titik ini, Cao Zhenye juga angkat bicara. "Aku tahu kau dari Brigade Garda Pusat dan kau punya kekuasaan besar, tapi masalah ini akan ditangani oleh orang tertentu, dan ini bukan urusanmu. Apa yang kau lakukan melanggar hukum. Sejujurnya, saya tidak berencana untuk mengambil tindakan sendiri dan siap menyerahkannya kepada para pejabat," kata Lin Yi dingin. "Tapi kalian benar-benar beraninya menyerang kami di siang bolong. Dan beberapa anggota tim kami bahkan mengalami luka ringan. Sebagai ketua tim, jika saya tidak melakukan sesuatu, saya akan gagal dalam tugas saya." Setelah berbicara, Lin Yi mengeluarkan belati master pertahanan dari sakunya dan, sambil menatap pengawal yang berdiri di depannya, berkata, "Mau coba melawanku atau hidup? Tentukan pilihanmu sekarang." 20 pria yang berdiri di hadapan ketiganya saling memandang satu sama lain. Mereka tahu bahwa pria di hadapan mereka bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dengan gemetar, sekitar 20 orang itu diam-diam bubar ke samping, tekad mereka goyah. Wajah Cao Zhenye dan Gu Haiping berubah liar saat mereka berteriak keras. "Apa yang kalian lakukan? Cepat hentikan dia!" Tetapi saat itu pun, tak seorang pun memperdulikan mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk ini. Karena beberapa dari mereka sudah terluka olehnya di lantai bawah. Melihat situasi semakin gawat, ketiganya mencoba melarikan diri, tetapi Lin Yi tidak memberi mereka kesempatan. Dengan langkah cepat, dia menyerbu ke depan, menjatuhkan Zhang Jiahao ke tanah, membuatnya tak berdaya. Cao Zhenye dan Gu Haiping yang tersisa mengalami nasib yang sama. Tidak jauh dari situ, mereka semua dijatuhkan oleh Lin Yi yang menggeliat kesakitan, bahkan tidak mampu berdiri. "Yang lain, minggir. Ada hal-hal yang tidak seharusnya kalian lihat, bisa membuat kalian mendapat masalah." 20 orang itu pun segera lari, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Pada saat ini, hanya Lin Yi dan ketiga tawanannya yang tersisa di seluruh lantai keempat, sunyi senyap. Peng Cheng, pusat penerimaan polisi bersenjata. Ada 2 orang di sebuah ruangan di lantai 3. Di atas meja kopi dan meja tulis di ruangan itu, berkas-berkas tersebar bersama dengan 2 laptop yang sedang digunakan. "Saudara Yang, menurutmu apa yang akan dilakukan ketua tim Lin mengenai hal ini?"
Pria yang dipanggil saudara yang itu bertubuh sedang dengan rambut pendek yang dipotong rapi, tampak berusia awal 40-an. Mengenakan rompi putih sederhana, ia memancarkan aura santai. Pria ini adalah Su Wenyang, yang baru saja menelepon Lin Yi. Orang lainnya adalah rekannya, Meng Chengcai. Entahlah, tapi kurasa metodenya tidak akan terlalu lembut, kata Su Wenyang sambil menyalakan sebatang rokok. Brigade Garda Pusat adalah sayap negara yang keras, dan ketua tim Lin adalah ketua tim Merit Brigade Garda Pusat. Dikirimnya dia ke sini berarti mereka siap untuk berhadapan langsung dengan seseorang. Mengenai hasilnya, tidak ada yang tahu, kita hanya bisa menunggu hasilnya. Kalau ada kesempatan, aku ingin sekali bertemu orang seperti itu. Dia pasti luar biasa. Aku juga menginginkan itu. Dering, dering, dering. Itu telepon Su Wenyang yang berdering, rekannya yang lain. Ketua tim, sesuatu telah terjadi. Shao Zhenye dan Gu Haiping telah melompat dari klub Yunsan dan tewas. Su Wenyang terkejut dan berdiri. Apa katamu? Mereka bunuh diri. Ya, saya di sini mengamati kejadian itu ketika tiba-tiba melihat dua orang jatuh dari gedung. Saya menghampiri dan ternyata itu Shao Zhenye dan Gu Haiping. Oke, aku mengerti. Aku akan segera berangkat. Setelah menutup telepon, Su Wenyang menatap tajam ke arah Meng Chengcai, yang berkata, mereka baik-baik saja, mengapa mereka berdua bunuh diri? Saya juga penasaran. Berdasarkan data yang kami kumpulkan, mereka belum sampai pada titik hukuman mati. Bunuh diri sepertinya agak ekstrim. Meng Chengcai terdiam beberapa detik, apakah menurutmu ini ada hubungannya dengan ketua tim Lin? Pemimpin tim Lin. Ketua tim Lin orang yang cerdas. Dengan opini publik seperti ini, dia tidak perlu bertindak. Dering, dering, dering. Ponsel Su Wenyang berdering lagi. Melihat siapa yang menelepon, ia berkata dengan penuh semangat, ini telepon dari ketua tim Lin, saya akan bertanya ada apa. Pemimpin tim Lin. Situasi di Pengcheng hampir terkendali. Di lantai 8 Hotel Wanda Jiahua di Jalan Xinbei, lebih dari 20 orang tewas. Petugas saya sudah ada di lokasi kejadian, saya ingin Anda mengirimkan orang untuk menanganinya. Lebih dari 20 orang tewas. Su Wenyang bergidik, firasat buruk muncul dalam dirinya. Tampaknya kematian Shao Zhenye dan Gu Haiping bukanlah sesuatu yang tidak berdasar. Mereka pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Ketua tim Lin, rekan saya mengatakan bahwa Shao Zhenye dan Gu Haiping, mereka. Aku sudah membunuh mereka, tapi aku membiarkan Sang Jiahao hidup. Kau bisa menyuruh anak buahmu membawanya pergi, itu seharusnya cukup untuk ditukar dengan jasa. Jadi itu benar-benar kamu. Haha. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, bagaimana kau bisa bilang mereka dibunuh olehku? Itu jelas bunuh diri karena takut akan kejahatan mereka. Su Wenyang terkejut pada awalnya, lalu dia pun mulai tertawa terbahak-bahak. Tepat sekali, itu bunuh diri karena takut akan kejahatan mereka. Aku akan segera ke sana untuk mengurusnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu juga. Di sisi lain, Lin Yi sudah keluar dari klub Yunsan. Dengan kepergian Shao Zhenye dan Gu Haiping, klub tersebut tidak lagi memiliki ancaman nyata. Para penjahat yang tersisa dapat diatasi dengan kemampuan Su Wenyang. Lin Yi tidak perlu bergerak. Setelah pergi, Lin Yi menelepon Xiao Bing, memerintahkannya untuk bekerja sama dengan Su Wenyang dan menangani akibatnya, lalu dia menetapkan tempat untuk bertemu setelahnya. Setelah memberikan semua perintah, ponsel Lin Yi berdering. Ji Qingyan yang menelepon. Apakah kamu merindukanku, goda Lin Yi? Situasi di sini hampir beres. Kalau semuanya lancar, saya akan kembali malam ini. Mana mungkin aku akan merindukanmu, jawab Ji Qingyan dengan nada angkuhnya yang khas. Li Yongjin ada di sini, dia ingin makan bersama kita. Bab 2209. Masalah mungkin muncul. Li Yongjin mengajakku makan malam. Pesan ini membuat Lin Yi terkejut. Karena sebelumnya mereka hanya berbicara lewat telepon. Dia tampaknya tidak menyebutkannya. Ini bukan tentang makan malam, tapi dia datang untuk membicarakan sebuah proyek, jadi kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadwalkan pertemuan dan berencana mengundang Anda untuk hadir. Kapan pertemuanmu? Besok malam, kamu seharusnya bisa kembali, kan? Tanya Ji Qingyan ragu-ragu. Tentu saja, saya akan menyelesaikan semuanya hari ini. Bagus, telepon aku saat kamu kembali. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menutup telepon. Dia memainkan telepon genggamnya, bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Li Yongjin. Dari segi status dan kedudukan, Ji Qingyan dan dia tidak setara. Dia menduga kedatangannya ke Cina kali ini bukan semata-mata untuk minum anggur, tujuan utamanya mungkin untuk menemukannya. Namun dengan temperamen dan sifat wanita itu, dia tidak akan berinisiatif untuk datang jika bukan karena sesuatu yang sangat penting.
Lin Yi mengelus dagunya, merasa bingung dengan kejadian ini. Mengenai apa tepatnya hal itu, dia harus menunggu hingga dia kembali untuk mengetahuinya. Setelah itu, Lin Yi menelepon Qixian Zhao dan Kaye Mitsui. Tugas yang diberikannya kepada mereka sebelumnya, kini dapat dilaksanakan. Runtuhnya kamar dagang Pengceng akan memicu serangkaian reaksi berantai. Baik papan utama maupun papan berukuran kecil dan menengah akan terpengaruh. Hal ini mengharuskan sejumlah perusahaan representatif untuk turun tangan saat ini guna menstabilkan situasi dan meringankan dampak kejatuhan kamar dagang Pengceng. Setelah menelepon keduanya, Lin Yi ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tidak menelepon Li Yongjin. Karena dia sedang bersiap datang ke Zonghai, tidak perlu banyak komunikasi, dan akan tepat waktu untuk berbicara berhadapan langsung jika ada masalah. Dia hanya mengiriminya email, dengan pesan yang sangat sederhana, hanya 2 kata. Dengan itu, semua masalah mengenai Pengceng diselesaikan. Lin Yi meregangkan badannya dengan malas, merasakan gelombang kelelahan melandanya. Dia semula mengira itu hanya kasus orang hilang biasa. Dia tidak pernah menduga hal itu akan menimbulkan begitu banyak masalah yang rumit. Itu membuatnya merasa sangat tidak nyata. Namun ada satu hal yang masih menyita perhatian Lin Yi. Misi, penebusan, yang diberikan oleh sistem masih belum memiliki petunjuk, yang membuatnya merasa gelisah. Makin lama penundaannya, makin besar kesulitannya, dan makin kuat dampaknya. Kali ini, Lin Yi benar-benar tidak dapat memahami apa yang sedang direncanakan sistem. Sekitar 3,5 jam kemudian, semuanya selesai, dan Lin Yi kembali ke Zonghai bersama timnya. Setelah turun dari pesawat, Lin Yi mencari tempat makan bagi timnya dan kemudian menempatkan mereka di paviliun Jiushu. Apakah atasan memberimu tugas baru? Kembali ke paviliun Jiushu, Lin Yi bertanya. Mereka bilang sudah menangkap tersangka, tapi informasi orangnya masih dalam penyelidikan. Kalau sudah ada cukup bukti, mereka mungkin akan mengirim kita ke sana, kata Xiao Bing. Di mana tersangka? Di kantor polisi Songjiang. Kenapa mereka membawanya ke kantor polisi? Rasanya tidak pantas bagi mereka untuk menangani masalah ini. Masalah utamanya adalah agen perjalanan tidak menangkapnya dengan bukti yang meyakinkan, hanya kecurigaan terhadapnya. Untuk mencegah kecelakaan, mereka menemukan alasan acak bagi kantor polisi Songjiang untuk menangkapnya. Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Baiklah, kalian urus saja, aku pergi dulu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tim, Lin Yi pergi menemui Millie. Ketika dia tiba di tempatnya, hari sudah tengah malam. Millie adalah burung hantu, jadi dia belum tidur ketika Lin Yi tiba. Dia mengenakan gaun tidur biru muda yang hampir tidak menutupi bokongnya, dihiasi renda hitam, dan sandal abu-abu di kakinya. Gaun tidur dan sandal yang dikenakannya biasa saja, tetapi pada Millie, keduanya memancarkan aura nafsu. Terutama kedua paha putih salju itu, bagaikan sekilas cahaya di kegelapan, menarik perhatian orang. Ada banyak dokumen di meja kopi, dan di sebelahnya ada sepocit teh pahit untuk menyegarkan pikiran. Ini sudah lama menjadi rutinitas Millie. Dia bisa begadang sepanjang malam, tetapi bangun pagi adalah hal yang mustahil. Apakah semuanya berjalan lancar? Dia melihat Lin Yi masuk dan kemudian pergi mengambilkannya sepasang sandal. Kesulitannya tidak besar, tapi orang-orang itu memang tercela. Lin Yi menceritakan kejadian yang terjadi di hotel itu kepada Millie, yang tampak sangat tenang. Tidak mengherankan mereka melakukan hal seperti itu, tetapi sekarang setelah mereka ditangani, saya rasa kita bisa mengantisipasi lebih sedikit masalah di masa mendatang. Kamu tidak salah, tapi aku merasa itu mungkin akan memperparah konflik, kata Lin Yi, tetua lu sekarang satu-satunya yang bertanggung jawab, dan dengan insiden Pengceng ini, kurasa kita sudah cukup berbuat. Mencoba mengendalikan seluruh provinsi Guangdong mungkin akan menjadi bumerang. Apakah Anda khawatir mereka akan putus asa dan melawan? Itu salah satu aspeknya. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup, dan ketika prestasi bawahan mengalahkan prestasi atasan, masalah pun muncul. Petik 1 petik 2. Saya menduga Penatualu juga mempertimbangkan kekhawatiran Anda. Kurasa kalau bukan karena kejadian ini, beliau tidak akan mengambil langkah ini. Lin Yi meregangkan badannya dengan malas. Penatualu jauh lebih pintar daripada aku. Apa yang bisa kupikirkan, kurasa dia juga bisa. Tapi aku merasa kita seperti berada di atas es tipis sekarang. Lebih baik mundur selagi kita unggul dan tetap rendah hati. Baiklah, besok aku akan menyampaikan pikiranmu kepada kakekku, dan aku juga akan merasakan niat Tetualu. Oke, berhenti bekerja sekarang, sudah malam. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan, kata Lin Yi sambil menepuk-nepuk punggung Millie. Pipinya memerah. Aku tidak mau repot-repot denganmu, aku mau tidur. Tidur begitu saja, tanpa mencuci piring. Kamu nggak lihat jam berapa sekarang? Aku sudah mandi.
Lin Yi menatap Millie dengan tatapan penuh arti, aku suka caramu yang selalu siap sedia. Kamu pergi ke kamar dulu, aku mau mandi. Lin Yi pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri dengan cepat dan kemudian kembali ke kamar dengan penuh semangat. Kemudian dia dan Millie bercinta hingga lewat pukul 3 pagi sebelum mereka tertidur lelap. Keesokan harinya, sekitar pukul 8 pagi, ketika Lin Yi bangun, Millie masih tertidur. Lin Yi tidak berencana mengganggunya. Mengingat kebiasaan tidurnya, dia mungkin akan tidur selama 1 jam lagi sebelum bangun. Namun saat Lin Yi tengah berpakaian, tiba-tiba dia melihat Millie duduk dari tempat tidur dengan rambut acak-acakan, membuatnya terkejut. Dia hendak berkomentar tetapi tatapan panik di mata Millie memberinya firasat buruk. Apa yang terjadi? Kenapa ekspresimu begitu? Millie memutar kepalanya secara mekanis, tatapannya kosong. Saya merasa tidak aman beberapa hari terakhir ini, saya khawatir sesuatu mungkin terjadi. Bab 2210. Grup Ling Yun adalah miliknya. Liang Ruoxu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tidak masalah, aku akan meminta seseorang untuk membeli obat nanti, seharusnya akan baik-baik saja setelah meminumnya. Hal mengenai wanita dewasa seperti Liang Suxu adalah mereka pandai menangani segala sesuatunya sendiri. Mereka tidak ribut atau mengandalkan pria untuk menyelesaikan masalah mereka. Beli saja obat murah, kata Lin Yi. Kalau kamu benar-benar hamil, ayo kita punya bayinya. Aku yang tanggung jawab. Jangan sok selingkuh, jujur saja. Mendengar ini, jantung Liang Ruoxu berdebar kencang, lalu dia berdiri dan menyisir rambutnya dengan jari. Aku mengerti semua itu, tapi sekarang bukan waktu yang tepat, ayo kita tunggu sebentar. Kalau sampai terjadi sesuatu, nanti malah tidak enak. Saya tidak peduli dengan hal-hal lain, tapi lupakan saja soal minum pil. Baiklah, aku mengerti. Liang Ruoxu cemberut dan menjawab. Setelah kejadian itu, penatua Liang Laoxu tidak bisa tidur lagi. Ia bangun dari tempat tidur, membuat sarapan untuk Lin Yi, makan cepat, lalu keduanya berangkat bekerja. Lin Yi kembali ke paviliun Jiushu. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi, dan timnya masih tertidur, hanya Yu Xiying yang masih terjaga. Pemimpin tim, Anda kembali. Lin Yi mengangguk, bagaimana luka Sui Qiang? Dia kuat, lukanya sudah mulai berkeropeng. Baiklah. Kalau tidak ada urusan lain, aku akan pergi dulu. Kalian bisa urus sarapan kalian sendiri. Kalau ada kabar dari kantor, telepon aku. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi melaju ke Chaoyang Group. Saat tiba di kantor Ji Qingyan, dia mendapati 2 pria muda seusianya, sedang mengobrol dan tertawa di dalam. Keduanya berpakaian formal dengan jas dan kemeja, dengan sepatu kulit hitam mengkilap. Salah satu dari mereka memiliki potongan rambut cepak dan berkacamata, yang satunya tampak sedikit lebih dewasa. Dari interaksi mereka, terlihat jelas bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan Ji Qingyan. Saat Lin Yi masuk, percakapan mereka tiba-tiba terhenti. Ji Qingyan berdiri dan menyambutnya masuk. Kenapa kamu tidak meneleponku sebelum kembali? Apa kasus di Pengcheng sudah selesai? Sebagian besar sudah ditangani. Kantor cabang setempat bisa mengurus sisanya, jadi kami tidak lagi dibutuhkan. Jadi kamu tidak perlu bolak-balik lagi, iya. Sebentar lagi akan tutup, jadi tidak perlu ke sana. Itu bagus. Ji Qingyan memperkenalkan Lin Yi kepada kedua pria itu. Mereka adalah teman-teman sekelasku di universitas. Dia menunjuk ke arah pria berkacamata dan berkata, namanya Wang Dongrui. Lalu dia menunjuk ke arah yang terlihat sedikit lebih dewasa. Dia adalah seniorku di universitas, Li Xiuji. Setelah memperkenalkan mereka, Ji Qingyan memperkenalkan Lin Yi kepada mereka. Dia pacarku, Lin Yi. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, keduanya bertukar pandang. Sebagai primadona kampus, Ji Qingyan telah menjadi sosok yang menonjol selama masa kuliahnya. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka menghubunginya, mereka tidak menyangka bahwa dia akan punya pacar ketika mereka bertemu lagi. Meskipun ini adalah kejadian yang cukup normal, bagi masing-masing pria, hal itu terasa aneh. Rasanya seperti harta karun telah dicuri. Di mata mereka, Ji Qingyan selalu berada di luar jangkauan, dan tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuknya. Sekarang setelah dia ditangkap oleh pria biasa, tentu saja hal itu tidak menyenangkan bagi mereka. Dalam pikiran mereka, hanya lelaki bersungguh-sungguh seperti mereka yang pantas mendapatkannya. Orang lain akan segera dicap sebagai bajingan atau penipu. Keduanya berdiri dan berjabat tangan sebentar dengan Lin Yi, untuk berkenalan. Qingyan, aku mendengar percakapan kalian tadi, jadi dia polisi. Ji Qingyan mengangguk, dia bekerja di kantor cabang Xinsan, sekarang bertugas sebagai polisi, dan telah memecahkan banyak kasus. Tanpa disadari, Ji Qingyan sedikit pamer, meski dia sendiri tidak menyadarinya.
Namun Wang Dongrui dan Li Xiuji cukup terkejut. Menurut mereka, seharusnya ada seorang tokoh bisnis terkemuka atau orang dengan status dan latar belakang kuat yang layak mendapatkan Ji Qingyan. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia akan berakhir dengan seorang polisi belaka. Kejutan yang nyata. Mereka memeriksa Lin Yi lebih dekat. Memang, dia sangat tampan, dan bukan tipe pemuda tampan yang feminin, tetapi memancarkan kejantanan yang kuat. Belum lagi hal lainnya, penampilan fisiknya saja tidak diragukan lagi sangat mengesankan. Dengan demikian, keduanya menyimpulkan bahwa, bagaimanapun juga, wanita adalah makhluk emosional dan pada dasarnya menilai berdasarkan penampilan. Kalau saja laki-laki ini tidak punya paras yang rupawan, mustahil dia bisa menandingi Ji Qingyan dengan statusnya sebagai polisi biasa. Sayang sekali. Menjadi polisi juga bagus, asalkan kamu bekerja keras, prospek masa depan bisa cukup baik, komentar Wang Dongrui sopan. Karena perbedaan status, mereka tidak mau berbasa-basi lagi dengan Lin Yi, karena menganggapnya tidak perlu. Lin Yi juga tidak berniat untuk melibatkan mereka dalam banyak percakapan dan dengan acuh tak acuh berkata, "Kalian lanjutkan saja ngobrolnya, aku akan jalan-jalan keluar." "Tunggu, jangan pergi dulu." Ji Qingyan memanggil Lin Yi kembali dari belakang. "Ada apa?" "Teman-teman sekelasku punya proyek yang cukup bagus, tentang baterai energi baru, mau lihat." "Seberapa besar proyeknya?" "Sekitar 80 juta. Saya tidak akan repot-repot melihat proyek senilai 80 juta, Anda urus sendiri." Lin Yi berbalik dan berjalan keluar, berencana untuk mengunjungi departemen penjualan. "Qingyan, pacarmu hanya polisi, dia mungkin tidak mengerti investasi, kan?" kata Wang Dongrui dengan nada tidak puas. Dia merasa Ji Qingyan bersikap impulsif. Orang luar yang tidak berpengetahuan, mengapa harus mencari persetujuannya? Apakah dia benar-benar menganggap dirinya orang penting? "Qingyan, seniormu pasti sedikit menegurmu di sini. Bagaimanapun juga, Lingyun Group adalah raksasa di industri ini, dan sebagai ketuanya, Anda adalah sosok yang terkenal, Anda sama sekali tidak boleh membiarkan cinta mengaburkan penilaian Anda." "Kamu salah paham," kata Ji Qingyan. "Sebenarnya, hanya grup Chaoyang yang saya bangun sendiri. Grup Lingyun milik pacar saya, lalu diserahkan ke saya. Jadi, mau investasi atau tidak, saya harus lihat dulu pendapatnya." "Apa katamu, Lingyun Group itu perusahaannya, bukankah dia polisi?" seru Wang Dongrui kaget. Dia pikir itu terlalu membosankan dan menjadi polisi untuk menikmati hidup, tapi kenyataannya, Lingyun Group dibangun olehnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Soal keputusan investasi, aku masih perlu bertanya padanya, jadi mari kita bicara nanti kalau ada waktu. Oke. Melihat Ji Qingyan telah memberi mereka isyarat untuk pergi, keduanya pergi dengan lapang dada. Setelah mereka pergi, Ji Qingyan memanggil Lin Yi kembali ke kantor, berkata, "Saya tidak berinvestasi dalam proyek itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.